derby dua klub papan atas. Betul. Tapi udah nggak, ya memang nggak menarik karena yang satu udah nggak, Nuansanya udah iya, nggak ada ambisi. Yang satu udah nggak punya ambisi, yang satu sangat berambisi, jadi terkesan nggak imbang gitu. Betul. Terus juga ya kita lihatlah dari selebrasinya pemain Chelsea yang sangat butuh kemenangan sama reaksi pemain Liverpool yang ya udahlah, udah menang. Jadi maksud gue ya seperti podcast ini kita kenapa dibawa lebih santai ya karena sesantai Liverpool menikmati gelar juaranya gitu. Maksud gue Liverpool 11-11 main pemain akademi juga nggak ada masalah, nggak mengubah apapun. Kalau posisinya dibalik Chelsea dulu baru Tottenham gitu ya, ketika menentukan juara lawan Chelsea, bukan lawan Tottenham. Kan kemarin Liverpool menang 5-1. Tottenham. Kalau lawan Chelsea gue yakin Chelsea dibantai juga. Iya, karena cukur habis ya. Karena pas lawan Tottenham kelihatan Liverpool mau nyelesain di sini, memang udah di situ. Ketinggalan duluan, habis itu selesai lah dikuasain 90 menit sama Liverpool ya. Kabar menarik datang dari London. Chelsea berhasil menumbangkan juara bertahan Liverpool dengan skor 3-1. Selengkapnya kita bahas hanya di Obrol Bola Anak Rental. Ngobrol santai, bahas bola. Cuma di Obrol semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Gila. Ya sebenarnya nggak heran sih kalau akhirnya ini udah menjadi rutinitas seorang juara ketika dia udah juara ya. Musim belum berakhir dia udah juara. Akhirnya bermain tidak sengotot ketika dia mencari gelar. Dan itu juga kita geser dikit, itu juga yang kita harapkan yang dilakukan Jepang nanti ketika lawan Indonesia ya. Jelas. Kan dia udah pasti juara grup. Pemain akademi. Liga Mahasiswa. Menang kita Piala Dunia langsung. Piala Dunia kita ya. Gak usah round 4. Nah itu juga yang dilakukan oleh Liverpool. Tapi kalau lihat secara komposisi squad bisa gue bilang hampir mostly pemain inti ya. Yang main mungkin Tsimikas, Endo doang. Salah ada, Gakpo ada. Tsimikas yang dari bench ya. Tsimikas, Endo, Kwanzaa. Terus tengahnya itu bench semua. Curtis Jones. Iya. Terus sama satu lagi Elliot. Iya cuman secara mayoritas maksudnya itu pemain yang sepanjang musim juga emang bisa jadi tumpuan juga gitu loh. Sering dimasukin di babak kedua. Elliot atau Kwanzaa juga beberapa kali dapat tempat gitu. Walaupun mungkin yang memang jarang Endo ya belakangan Endo ini. Sama Curtis masih sering sih. Tsimikas. Walaupun terakhir cukup sering karena Robertson bergulat sama cedera ya. Ya, keluar masuk ruang perawatan. Tapi ya emang mau ada salah atau nggak ada salah memang instruksi pelatih aja kayaknya buat main nyantai ya. Karena memang udah nggak ada lagi ya yang dikejar. Kompetisi udah gugur semua. Juara udah di tangan jadi udah nggak. Ya udah nggak lapar lagi. Iya udah nggak lapar lagi. Cuman di sisi lain Chelsea juga masih terus berjuang buat mengamankan posisi tertingginya yang bisa dia raih. Masih fight untuk Champions League. Iya, masih ada peluang itu ya. Sangat. Dia peringkat 4 ya. 4 ya. Iya paling enggak lumayan jadi oke lah buat Enzo Maresca. Gua rasa kalau dia berhasil juara Conference League dan masuk Champions UCL, League ya. Itu menarik. Bahkan secara hitung-hitungan Arsenal masih bisa ketendang dari 4 besar. Betul. Setuju, secara hitung-hitungan. Peringkat 2 udah pasti bisa. Karena tinggal 3 game. Maksudnya Arsenal kalau 1 game udah kebalap kan sama Newcastle ya? Enggak, sama Newcastle seri kemarin. Kebalap sama Manchester City. Sama Manchester City benar. Manchester City juga nguntit tuh, sialan. Iya menarik kalau gue ngelihat Enzo Maresca pasti datang dengan persiapan yang lebih matang dan dengan semangat yang lebih ada gitu. Memanfaatkan Liverpool yang udah nyantai gitu. Tapi secara permainan apa emang gak menarik atau gimana tuh? Gue nonton yang notabene partai besar ya. Iya. Big match. Derby 2 klub
papan atas. Betul. Tapi udah nggak, ya memang nggak menarik karena yang satu udah nggak, nuansanya udah iya, nggak ada ambisi. Yang satu udah nggak punya ambisi, yang satu sangat berambisi, jadi terkesan nggak imbang gitu. Betul. Terus juga ya kita lihatlah dari selebrasinya pemain Chelsea yang sangat butuh kemenangan sama reaksi pemain Liverpool yang ya udahlah, udah menang. Jadi maksud gue ya seperti podcast ini kita kenapa dibawa lebih santai ya karena sesantai Liverpool menikmati gelar juaranya gitu. Maksud gue Liverpool 11-11 main pemain akademi juga nggak ada masalah, nggak mengubah apapun. Yang justru yang harus menang ya Chelsea. Dan Chelsea membuktikan dia bisa fight, dia bisa menang 3-1 gitu, walaupun Liverpool bukan Liverpool yang lapar. Gini, kalau posisinya dibalik Chelsea dulu baru Tottenham gitu ya, ketika menentukan juara lawan Chelsea, bukan lawan Tottenham. Kan kemarin Liverpool menang 5-1. Tottenham. Kalau lawan Chelsea, gue yakin Chelsea dibantai juga. Iya, karena pas lawan Tottenham kelihatan Liverpool mau nyelesain di sini, memang udah di situ. Ketinggalan duluan, habis itu selesai lah dikuasain 90 menit sama Liverpool ya. Kalau keadaannya dibalik juga kan seperti itu menurut gue. Tapi kan sekarang Liverpool udah tanpa ambisi, udah. Iya benar. Udah santai lah. Kewajiban aja. Udah ngegugurin kewajiban aja. Ngegugurin kewajiban. Kalau gue lihat juga memang beda, pergerakan pemain juga lebih nyantai, nggak ngotot, gegen pressing nggak terlalu kelihatan. Terus juga di sisi Chelsea ada yang menarik sebenarnya. Gue ngelihatnya, ya walaupun Cole Palmer ngegolin via penalti ya kemarin, cuman balik lagi pusat sorotan nih seantero dunia mungkin salah satunya melihat ke dia juga, karena bagaimana dia kok tiba-tiba ngedrop banget gitu secara penampilan dan statistik di musim ini gitu. Jauh dibanding musim lalu. Dibanding musim lalu yang bisa nge-carry Chelsea sedemikian rupa. Tandanya gua rasa dari sisi mental memang dia belum siap sebagai seorang pemain yang konsisten gitu. Lu setuju gak? Ya secara gini, dia masih muda banget ya. Palmer tuh terus juga untuk pemain semuda itu jadi tumpuan tim sebesar Chelsea dan notabene dia baru satu musim jalan kedua ya. Sekarang nih. Ya menurut gue nggak bisa lah, maksud gue harus tetap ditopang pemain-pemain yang lebih senior gitu. Makanya di sana ada Caicedo, di sana ada Enzo, di sana juga ada pemain-pemain veteran kayak Pedro Neto, ada Sancho. Tapi ya notabene kemarin menurut gue nggak bisa jadi tolak ukur ya, karena Liverpoolnya juga bukan Liverpool yang kita tahu. Liverpool seperti biasanya kontender juara gitu. Liverpoolnya udah terlalu santai, jadi ya buat gue menang atau nggak menang bermasalah bagi Chelsea, bukan bagi Liverpool. Secara permainan juga Liverpool nggak ngotot. Berapa kali Caicedo nyulut pertikaian, no reaction dari nggak ada respon dari Liverpool, ya udah aja gitu kayak ya udah lu menang dah, tapi kan gue yang juara kan gitu kan. Jadi buat gue laga kemarin cukup membosankan lah. Cukup membosankan ya, walaupun secara bertajuk derby ya. Itu ada satu on goal ya dari Chelsea dihitungnya tuh. Dari pemain Liverpool. Dari Liverpool. Si Kwanza dihitung on goal. Tapi gue tuh kenapa ya? Mungkin lu bisa menjelaskan secara posisi atau peringkat nih Chelsea mulai beranjak jadi tim yang disegani lagi dong gitu. Tapi gue ngelihatnya secara material pemain, terus secara mental, gimana dia sempat ngedon di pertengahan sampai menuju akhir sekarang, kayak belum menunjukkan dia tim yang siap buat bersaing jadi tim besar lagi. Kalau menurut Maresca ya, kita ngambil dari statement Maresca, dia kan mempersiapkan Chelsea memang untuk 4 tahun ke depan, gitu, bukan untuk 1-2 musim. Apalagi ini musim pertama dia kan. Jadi memang kalau inkonsistensi terjadi di Chelsea ya itu memang udah pertimbangan Maresca dan udah di verify sama si klub gitu kayak ini emang proyek jangka panjang untuk Chelsea bisa fight ke Champions League aja udah suatu pencapaian ya, karena rasa. Memang goalsnya di Champions League, apalagi bonus Piala Melon. Piala Melon final nih. Tapi ya siapa yang peduli lah ya kan. So gue piala ketiga kasta Eropa tuh kan enggak bukan suatu yang prestisius benar sih. Tapi ya untuk awal ngebangun tim dengan isi pemain-pemain muda, pemain-pemain yang notabene bukan superstar ya cukup oke lah. Tapi lu jangan bandingin sama Arne Slot gitu. Arne Slot datang dengan persiapan matang, dengan warisan pemain yang pemain label bintang ya, superstar gitu, di Arnold, Mohamed Salah, Luis Diaz di sana, bahkan Van Dijk, Alisson ya kan. Ya beda lah sama Chelsea. Tapi gua rasa Chelsea akan terus berkembang sih
pelan tapi pasti mendingnya lu kayak gitu. Lu ngeliat potensi itu dong? Gue ngeliat potensi, apalagi nanti akan banyak pembelian 2-3 pemain, nambah lagi 2-3 keluar, 2-3 masuk, dan itu akan membaik. Ya kita nggak, peluang Chelsea untuk jadi kontender di beberapa tahun ke depan akan lebih terbuka dibanding Manchester United atau Tottenham Hotspur bahkan menurut gue. Iya sih, gue ngeliat memang kalau kita berdiri kiblatnya adalah statement Enzo Maresca itu gitu. Bahkan kita juga, gue ingat jalannya musim yang Chelsea sempat lagi gacor gitu. Takut sih gue kalau tiba-tiba Chelsea berpotensi ketika jadi dia on fire cuma kan nggak konsistennya itu kan. Betul. Nah itu gue berpikiran kalau sama lah, kita sempat takut Chelsea konsisten gitu. Cuman ya sekali lagi masalah pemain yang tim yang didominasi oleh para pemain muda, oleh para pemain yang dari klub tidak sebesar Chelsea, terus dia pindah ke tim besar dengan usia yang masih relatif muda, pressure lingkungan, supporter, tekanan dari manajemen, akhirnya bikin konsistensi itu nggak bisa didapat, dan itu yang gue lihat dari Chelsea. Tapi secara overall gue setuju memang cukup bagus untuk musim pertama. Ya kalau Arne Slot, Hansi Flick itu spesial case lah ya, itu beda cerita lah. Tapi untuk debutan kayak Maresca, itu cukup sangat menjanjikan lah, sangat menjanjikan. Tapi bisa dibilang ini pencapaian buat Maresca. Iyalah, untuk dia dari yang muncul dari divisi 2 nggak diperhitungkan, jadi bahan olok-olok from Alibaba. Iya, jadi bahan olok-olok Premier League gitu ya. Bisa jadi kontender Champions League dan masuk final Piala Melon sih cukup oke sih. Cukup oke. Tapi secara lini per lini gue ngelihat mungkin aja PR berat Chelsea itu ada di kiper. Lu setuju nggak? Karena inkonsistensi Sanchez itu gue lihat luar biasa, dalam arti ya levelnya si Sanchez itu kan apa? Teku Wisnu. Bukan kayak Teku Wisnu. Iya. Sumpah. Teku Wisnu pas udah hijrah. Iya. Bukan mirip kan pas botak. Iya benar. Emang dia bukan levelnya Chelsea atau gimana? Ya memang levelnya mediocre sih, gue akuin. Banyak blunder, apalagi dengan gaya Chelsea yang cukup ekstrim di main belakangnya ya. Main belakang hold ball-nya dia kurang proper lah untuk itu. Jadi ya tapi rumornya Chelsea kan emang pengen datengin kiper yang lebih proper kan. Jadi ya buat gue sih bakal diganti. Nah itulah maksud gue, jangka 3-4 tahun tuh buat memperbaiki itu kelihatan yang nih. Kurang, kayak lini belakang kan difokusin banget kan. Iya benar, itu sih menarik. Tapi ya kita doakan aja yang terbaik buat Chelsea. Semoga dia bisa bersaing lah, compete lagi. Karena gue ngeliat tim-tim yang biasanya kita compete ya, Arsenal sama Tottenham sama MU gitu, terus sekarang terjun bebas kayak terus malah sekarang muncul Aston Villa, Newcastle yang udah mulai konsisten. Nah itu maksud gue, dan mereka proven loh dalam beberapa musim terakhir. Bukan musim ini doang. Dan gue berharapnya sih Big Six kembali gitu loh, dan nama-nama besar, pemain-pemain superstar. Nah itu karena kita tumbuh di era dimana sepak bola yang menarik di Liga Inggris ya tim-tim mereka tuh gitu yang jadi kuda hitam. Tapi ya Newcastle, Aston Villa juga kayaknya udah mulai menanjak gitu ya. Jadi ya kalau suatu saat eranya Big Six-nya berubah sih wajar aja. Wajar juga sih dengan ngelihat MU, Tottenham yang tadinya langganan Champions League ada di 15-16 kan cukup janggal. Kita melihat zaman-zaman Gareth Bale masih Tottenham berhasil nge-carry sama Modric ke Liga Champions. Lennon. Iya itulah periode itu yang sudah. Siapa dulu yang Rabona ke Arsenal tuh? Lamela. Cakep itu golnya kampret. Cakep itu golnya. Nonton lagi. Itu lebih lama lagi itu. Lamela tuh yang HP dulu. Iya, HP. Harry Kane sama ininya Soldado. Backupnya Soldado. Sebelumnya lagi Jeremy Defoe. Lennon kenceng dulu. Cuman dia kayak Walcott lari doang misalnya. Arema dribble. Aaron Lennon. Oke lah kalau begitu. Bagaimana pertandingan yang sangat santai, pertandingan yang sangat dinikmati oleh Liverpool apapun hasilnya karena mereka sudah jadi juara. Untuk Chelsea ini penting karena untuk menyegel tiket menuju Liga Champions. Oke kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.
coblosan